Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai membuat website dengan theme atau tema yang menarik. Jadi kita akan membuat website dengan tema pilihan yang menurut saya ini sangat bagus dan menarik dan mudah, dan versi gratisnya sudah sangat banyak feature dan sangat menarik. Pertama-tama kita masuk ke menu yang sidebar dari WordPress ini, ke appearance, lalu themes atau tema. Nah, ini sekarang pakai tema yang ini yang kita gunakan, yang saya gunakan ini 2024 yang defaultnya dari WordPress waktu pertama kali diinstal. Lalu kita tambah dengan add new theme, atau bisa juga dari sini add new theme, tema baru. Lalu cari Mesmerize. Nah ini, jadi cari Mesmerize. Kita akan menggunakan tema ini, theme ini ya. Lalu install. Di video sebelumnya saya sudah pernah memberikan, tapi kita ulang lagi, nggak apa-apa, biar mengingatkan dan lebih mantap cara membuatnya dan menginstall dan mengaktifkannya. Lalu setelah selesai diinstal, ini install, lalu kita activate. Baik, setelah diactivate langsung, nah coba kita tes ya websiteku ini. Kita sebelumnya seperti ini, kita buka. Nah sekarang sudah seperti ini ya. Ini headernya sudah baik ya. Oke, lanjut kita masuk lagi ke, setelah tadi kita install dan aktifkan, kita ke klik tombol customize. Nah ini ya. Nah ini karena baru standar ya dari themes ini, kita install ini untuk from page content ya. Kita install ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya, please install the Mesmerize companion plugin to enable all the theme features. Jadi fitur-fiturnya ada tambahan di sini, lebih lengkap lagi. Kita install now. Ini pluginnya ya. Oke, setelah itu kita activate plugin. Oke, selanjutnya kita kembali membuka dari appearance, themes, lalu customize. Teman-teman, kita sudah masuk dalam area edit atau customize dari theme atau tema atau theme Mesmerize. Disinilah kita akan bisa mengubah semua. Coba kita lihat dulu ke bawah ya. Ini dia ada banyak section atau bagian-bagian dari atas, dari mulai navigation, header, sampai dengan ke bawah ada. Nah ini konten-kontennya ke bawah. Ini bisa disebut sectionnya ya, kalau bagian-bagian dari ini nanti kita bisa edit semua. Tinggal ini semua ini bisa diedit.
yang portofolio, klien testimonial, ini udah ada nih, seperti sudah ada template-nya ya, template dari website ini. Masukin tim. Ini kalau yang tadi kemarin kita waktu itu kita buat blog atau postingan ya, artikel, dia akan muncul seperti ini. Jadi the last news sectionnya contact us. Ini karena kemarin ini tombol WhatsApp dia muncul karena saya pernah install plugin WhatsApp yang sudah di video sebelumnya. Ada caranya dalam video sebelumnya. Kalau tombol WhatsApp ini bukan bawaannya dari plugin ini. Ini adalah plugin terpisah. Baik, saya akan jelaskan dari menu utama atau sidebarnya, menu sebelah kiri ini. Jadi tombol publish ini kita untuk seperti misalnya kita telah mengedit ini semua, kita rubah-rubah, customize, lalu kita publish, maka dia seperti meng-save atau langsung mempublish ke website kita. Lalu untuk ini adalah kalau kita upgrade ke Pro ya, itu berbayar. Banyak fitur-fitur yang kita dapat lebih dari ini. Ini yang free aja sudah bagus menurut saya. Selanjutnya setelah itu, untuk ini import pre-designed sites itu kita klik ya. Nah ini yang tadi. Jadi kita bisa pilih yang Pro ini berbayar. Ini free. Ini langsung import, jadi langsung jadi. Kalau ini bisa, misalnya kita coba ini ya, install plugin dan import. Lalu kita coba masuk lagi customize untuk mengeditnya ya. Misal kita akan rubah. Nah ini nanti dulu ya, saya terangin lagi lanjut mengenai menu-menu yang di atas ini. Sedangkan yang front page header designs ini adalah kita klik ya untuk merubah. Nah ini adalah header design ya, headernya ini seperti ini. Ini bisa kita rubah-rubah. Misal kita akan rubah menjadi seperti ini ya. Oh ini Pro nih, nggak bisa. Ini ya. Nah sekarang berubah seperti ini. Oke, sangat menarik dan bagus sekali. Baik, ini saya sudah kasih tahu caranya untuk merubah-rubah. Ini apa gunanya front page header design. Terus untuk ini adalah untuk header kita akan rubah juga dengan cara manual. Misalnya navigation. Ini navigation ini kalau top bar adalah seperti misalnya kalau show top bar. Nah ini ada tambahan. Jadi di atasnya ada top bar ini ya. Ada bar paling atas. Kita bisa masukkan ini alamat, nomor telepon, email, dan ini adalah media sosial. Terus ini misalnya kita mau rubah information field. Sebentar ya, info option. Nah ini. Kalau ini kita matiin, dia di atas akan hilang field. Nah, misalnya ya, kita tuh nah ini dia akan hilang satu-satu. Field 2 hilang lagi, field 3 hilang, ini hilang semua. Nah, jadi kita mau masukkan atau enggak, ini kan field satunya adalah alamat, ininya ya, alokasi. Field 1 alokasi, field 2 nomor telepon, field 3 adalah email. Icon bisa dirubah, change icon. Nah ini bisa dirubah macam-macam ya.
Ini nomor telepon diganti, bisa dirubah-rubah semua ya, nanti di email juga bisa diganti, ini alamat diganti, ikonnya bisa dirubah. Oke, terus untuk ini juga kita bisa dirubah di sini juga, klik ini dia yang tadi kan, atau kalau untuk rubah, nah ini customize dari, nah ini social icon Facebooknya, alamatnya kita harus bisa ganti. Ini ada Twitter, kita ganti, nanti langsung otomatis ke link ke alamat sosial media kita. Ini bisa dirubah-rubah ya. Ini websiteku, ini bisa kita klik ini, maka misalnya kita mau ganti logo, tinggal select logo, lalu kita upload ya. Saya ada logo, sebentar. Misal logo ini ya. Kita select aja. Media library, kita select aja ini. Kita lalu crop image. Nah, logonya muncul di sini. Bisa kita buat misalnya transparan, lebih bagus. Lalu ini juga. Nah, menu ya, nanti kita belajar menu nanti setelah itu ya. Lalu background ini gimana cara rubahnya agar gambarnya ini enggak gambar seperti ini. Kita back lagi. Ini kalau kita publish saja dia akan berubah. Kita coba ya, masuk sini, kita tutup. Kita sebelum masuk di ini. Nah, ini udah ada logonya berubah. Ini pun berubah menjadi gambar yang tadi. Oke. Lanjut. Klik the back. Kita masih lanjut yang tadi navigationnya ini. Tadi top bar udah ya, kita bisa rubah-rubah. Back, front page navigation, maksudnya halaman pertama, untuk navigasi dari halaman pertama. Ini stick to top. Saya ini nggak tahu juga apa maksudnya. Oh, ini. Misalnya kalau kita nggak stick to top, dia naik ke atas ya, scroll ke bawah, nah itu hilang kan. Tapi kalau stick to top, dia tetap di sini ada. Jadi logo dan menu tidak ikut ke scroll. Box navigation, setelah kita klik, nah ini belum tahu saya maksudnya apa ini, berubah itu ya. Terus show navigation bottom border, ini karena ini kalau nggak salah, kita klik ini dia nggak ada, jadi nggak ada bordernya, ini batas dari apa namanya, garis tadi ya. Kalau di ini ada garisnya, kita coba nggak pakai. Ini juga bisa nih, border option macam-macam, bisa berubah warnanya, kita ganti merah, misalnya biru nggak kelihatan itu ya, misalnya merah, nah merah kan, cus ya. Ini bordernya kita tambah gedein, nah gede besar kan, misalnya gini kita lihat. Nah ini saya rasa tidak perlu, kita matikan saja, lebih bagus tidak pakai border ya. Transparan navbar ini benar. Nah tadi ini kalau kita uncheck maka dia transparan. Navigation barnya nih tidak ada, dia transparan. Jadi ya
nembus ke background gambar ini ya, gambar yang image di atas ini. Kalau kita klik ini jadi putih. Nah, ini putih. Kalau kita mau putih bisa. Terus logo left, navigation on right. Nah, ini kita bisa rubah misalnya ke logo above menu. Ini logonya pindah nih. Nah, jadi di atas tengah-tengah. Tadi bagusan tadi ya, logo. Nah, kita kiri. Oke, terus navigation style. Ini ada misalnya simple text menu. Nah, ini sepertinya itu. Ya, untuk nah ini nih kita bisa lihat kalau tampilannya, kalau tab, kalau ini adalah handphone. Nah, kalau handphone dia jadi mobile responsive ya, ikut ke bawah. Kalau kita mau lihat tampilan handphone, tampilan pada handphone, pada mobile phone. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk meng-customize atau merubah-rubah menu ya, menu dari website kita. Kita klik ini ya. Nah, ini adalah yang primary menu. Jadi nanti kita juga bisa buat cara ngeditnya apa aja isi menunya ini ya. Nah, ini dia. Di sini kita bisa ada home, blog, atau simple page. Ini yang sudah sudah langsung tergenerate ya di main menu. Misalnya kalau mau nambah menu kita ini, mau tambah apa gitu. Nah, ini bisa. Kita misalnya mau nambah dari pagesnya, ada kan ada. Nah, kita pernah buat about us, kita tambah aja sini, klik oke. Terus nah, ini langsung masuk ke sini ya. Ini apa isinya kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kita bisa rubah-rubah navigation labelnya. Ini akan muncul, dan ini adalah title attribute CSS class. Ini kalau ini tidak perlu kita rubah-rubah, cukup description nggak perlu, nanti tinggal dia linknya kemana. Ini karena dia adalah page yang sudah ada, jadi tidak perlu dirubah. Kita bisa juga custom seperti ini ya, add item. Bisa juga post kita masuk di menu. Misalnya yang tadi ada posting, kita ada post artikel mengenai, nah ini ya, kita masukin, dia akan masuk di, nah ini dia. Atau yang kategorinya bisa kita rubah-rubah, kita nggak perlu rubah ya. Kita bisa juga misalnya kita add custom link. Nah, ini ya, custom links. Ini misalnya kita mau ngelink, ada menu, ada yang kita mau ngelink ke website lain atau website ini juga, tapi alamatnya kita sudah tahu. Misalnya ini ya, kita ke Google gitu ya, misalnya tinggal https oke. Ini link teksnya itu nama nanti di menunya ya, yang akan muncul. Misalnya kita tulis Google ya, add to menu. Nah, dia akan muncul di sini ya. Oke, misalnya kita publish. Nah, di sini harusnya, nah udah muncul ya. Oke, kita lihat dulu ya sebelum dipublish. Nah, ini dia. Jadi ada home, blog, sample page, about us ya kan, ada nah itu about us yang tadi kita masuk. Ini adalah artikel tadi atau posting, ada juga yang Google ini ya kan. Misal dipublish, kita publish.
kita lihat di website kita ya. Nah ini ya, ini nanti kalau yang ini localhost WordPress ini karena /WordPress karena ini kita di lokal ya. Tapi kalau nanti kita sudah import atau sudah go live langsung dengan website yang live, kita dengan nama domain yang bisa aja di sini misalnya https www.minimafurniture.com itu namanya nanti ya. Misalnya seperti ini kan, ini adalah website Minima Furniture. Coba kita refresh. Ini harusnya berubah karena kita sudah berubah. Nah ya kan, dia berubah. Home adalah ini tadi apa namanya, website halaman pertama. Kalau blog ini biasanya langsung masuk ke, coba kita klik ya, masuk ke, nah ini blognya, ada halaman blog. Simple page tadi yang biasanya awalnya pertama kali, about us yang kita buat sebelumnya mengenai, nah ini otomatis kalau Mesmerize ini dia halaman keduanya kita bisa berubah juga backgroundnya nanti. Terus navigasi dashboard WordPress ini adalah posting ya. Jadi ini masuk, sebenarnya ini nggak perlu, kita jangan lagi mencoba aja ya. Kalau Google dia akan masuk ke website Google. Oke, sudah berarti sudah oke ya, sudah jalan. Ininya sudah jalan. Coba sekarang sebenarnya ini kan dari sini ya, kita bisa juga rubah-rubah main menu ini. Kita dari dashboard atau menu utamanya dari WordPress. Dia kalau kita mau rubah-rubah menu di sini ada. Jadi appearance, terus menus ya. Kita klik aja. Jadi hampir sama, tapi ini dia sebelum kita masuk, kalau ini tadi customize dari website front page halaman depan ya. Terus kita ada menu dari yang untuk customize dari themes itu kita adalah akan muncul seperti ini. Ini bisa kita rubah-rubah juga menu dari sini, atau yang akan saya kasih tahu, saya tunjukkan melalui menu utama dari WordPress di dashboardnya ya. Appearance menu, nah ini dia. Ini udah ada semuanya. Tadi kita akan tadi udah masukin semua. Nah ini cara menghapus atau kita nggak perlu nih. Biasanya ini sebenarnya seperti ini ya. Blog ini kita nggak usah, kita boleh juga nanti ini blog nggak apa-apa. Kalau kita sebut nanti artikel bisa ganti-ganti. Cara gantinya misalnya, nah ini misalnya kita pakai artikel. Nah ini kita mau coba pakai bahasa Indonesia coba ya. Ini home-nya jadi kita rubah misalnya beranda. Beranda artikel. Terus ini adalah simple page, ini nggak perlu karena kita ini hanya contohnya, kita remove aja. About us boleh misalnya. Ini karena ini kan masuknya ke blog atau ke artikel tadi ya, kita ini nggak perlu, kita remove. Ini kita remove juga, nggak perlu. Mungkin ada contact us, nanti kita akan buat ya halaman berikutnya. Intinya kita udah tahu cara-caranya. Seperti tadi kalau ini juga mau masukkan seperti custom link seperti tadi ya, kalau kita buat websitenya ada namanya. Lalu ini misalnya kita mau geser artikel di sela ini about us. Oke, setelah itu kita save menu. Kalau kita lihat di sini
seharusnya dia akan berubah. Yang menu ini udah berubah ya. Nah, jadi beranda about us atau arti ini about us-nya harus buat ganti juga ya. Kita rubah di sini. Misalnya about us ini tetap, kalau ini kan kita bisa masukin nih. Cara masukin halaman yang udah ada, kita bisa centangin simple page tadi kan. Kita add to menu, dia akan masuk ke sini. Nah, ini masukkan. Terus ini kita rubah misalnya tentang kami ya. Oke. Ini pun kalau enak kita refresh aja, dia akan berubah ini. Ini karena menu pas menu customize theme ya aja. Coba sekarang yang ini ya, kita lihat, kita refresh. Nah, langsung kan berubah beranda about us sama artikel. Ini belum di save. Tadi kita kan tambah lagi simple page nih. About us belum berubah, kenapa? Karena kita belum save. Jadi setelah ada perubahan ini, kita save menu, baru kita refresh lagi, maka dia akan berubah. Nah, ini beranda tentang kami, artikel sama simple page muncul lagi ya. Misalnya simple page-nya kita ganti, bisa dirubah juga. Ini nggak usah ya, kita remove aja. Nanti kita akan buat lagi halaman-halaman lainnya, misalnya contact us, our service, atau hubungi kami, atau layanan kami gitu kan. Nanti buat halaman baru. Kita save lagi. Oke, ini jadi itu kita telah tahu ya cara untuk merubah-rubah menu atau menu pada website kita. Nah, ini menu pun misalnya kita mau ada lagi, misalnya ada di halaman berikutnya menunya beda, kita bisa rubah, kita tambahin di sini. Itu adalah dengan cara nah, dari sini boleh. Sebentar, ini udah tadi save dulu, udah. Create a new menu, ini dia. Jadi kalau menambah, create a new menu, create a new menu. Terus nah, kita beri nama sini misalnya menu kedua, create Oke, sudah jadi. Nah, ini kita jadi ada dua sekarang. Tapi primary menu itu adalah main menu. Terus menu kedua yang kita buat ini. Misalnya isinya apa? Isinya misalnya buat host doang sama sample page. Sample page kita add. Oke. Terus tambah lagi custom linknya, misalnya tadi kita tambah Google misalnya ya, add menu, save. Nah, misalnya nih, ini kita harus, ini belum ada karena kita harus refresh lagi ini. Nah, ini yang kita
beranda itu ke home ya. Ini ya, jadi hanya 3 tadi terakhir kan. Setelah kita sudah membuat menu kedua, jadi bagaimana kita memakai menu ini? Ada 2 sekarang ya. Jadi yang primary kita kalau mau buka lagi, kalau yang kedua ini tadi, jadi dia about us, simple page, sama Google ya. Dia muncul kembali yang seperti ini. Sebelumnya kita kan udah rubah. Nah ini ya, beranda tentang kami artikel. Kalau yang kedua kita select lagi, kita pilih menu kedua, lalu nah ini ya yang muncul. Misalnya kita ini mau tadi mau berubah lagi, ini nggak usah ya, biar ya udah tahu tadi cara merubahnya. Gimana untuk merubahnya di sini, mengaplikasikannya? Kita klik sini, lalu kita refresh dulu ya. Karena kalau tidak di refresh, dia tidak akan muncul menu yang kedua kita buat tadi. Oke, kita klik lagi ini. Nah ini udah ada menu kedua. Kalau ini kan beranda tentang kami artikel. Misal kalau mau kita rubah, menu kedua adalah jadi akan berubah about us, simple page, sama Google ya kan. Ini ya, gimana menerapkannya? Di sini kita hanya bisa satu menu saja, karena kalau dari Teams, kalau kita pilih dari Teams ini biasanya hanya satu. Seperti ini yang sekarang Mesmerize ini hanya satu di sini aja. Jadi kita pilih menu ke satu, main menu. Sedangkan kalau misalnya kita nanti kita akan membuat website dengan menggunakan page builder Elementor, itu bisa kita ada menu di sini misalnya, terus di halaman keduanya menunya beda, terus di bawah ada menu lagi gitu kan. Misalnya di bawah di footernya ada menu, bisa. Kalau di sini hanya satu, hanya ini aja ya. Baik, setelah itu kita lanjut. Ini misalnya backgroundnya kita ganti ini ya, logonya. Ulangi. Baik, selanjutnya Baik, selanjutnya kita akan coba lanjut untuk merubah desain website ini. Ini kita rubah dulu kali ya, supaya lebih ini ya, nama ini lokasi ya. Lihat, nah ini oke, sudah berubah ya. Jalan Hadwantoro Ciputat. Nomor telepon juga dirubah. Oke, email kita rubah sekalian. Oke, sudah. Sedangkan nih kalau misalnya mau merubah, ini ada Facebook, alamatnya Facebook apa, tinggal masukin aja. Twitter,
Ini tinggal dirubah juga, semua bisa. Selanjutnya untuk kita rubah background ini ya. Di mana cara merubah background ini? Caranya adalah kita back saja ke sini, back kembali. Nah, ini ya. Tadi kan navigation udah ya, yang atas ini semua. Sedangkan hero, nah ini ya. Hero itu ini. Kenapa disebut hero? Hero itu maksudnya kalau di website itu atau di landing page itu ya pahlawan ya kalau di Indonesia kan. Artinya itu ada lagi di image hero atau video hero, itu maksudnya suatu gambar atau video atau apapun yang sangat menarik dari produk atau dari services atau perusahaan kita. Misalnya gambar yang paling menarik lah, hero itunya. Bisa juga jadi di sini seperti backgroundnya kita ganti, nah hero. Seperti ini front page hero. Kita klik lalu masuk ke ini. Nah, ini backgroundnya. Front page hero itu maksudnya ini ya. Yang paling atasnya ini disebut hero. Lalu kita bisa rubah backgroundnya tipenya apa, hero-nya ini. Kita ganti dengan misalnya kalau color, kita warna aja jadinya, backgroundnya warna. Nah, ini rubah ya. Untuk warnanya kita ganti di sini. Nah, ini mau diganti warna apa bisa semua. Merah bisa. Misalnya hijau, tinggal choose. Dia akan berubah jadi hijau. Sedangkan ini kurang, kalau warna kan ya terserah sih, selera ya mau gimana. Ini bagus lagi loh, image. Kita rubah image-nya dari sini juga ya. Kita pilih image berarti gambar aja satu. Option. Nah, select file. Kita rubah. Ini kalau mau masukin gambar ya di sini upload files, select files. Nah, ini misalnya yang backgroundnya kita mau pakai ini ya tadi ya. Oke. Ini pun bisa mau gambar ini, misal backgroundnya kita ganti yang ini bisa. Karena ini furniture ya, gambar ini. Nah, ini disarankan nanti dirubah dulu ini untuk namanya, lebih title-nya juga misalnya, supaya untuk SEO ini sebaiknya dirubah-rubah untuk pencarian kata kunci. Biar nanti pas ada yang nyari furnitur bawah tangga, kita bisa muncul di Google Search ya. Ini alt text-nya juga boleh, mau misalnya itu nggak usah ya, ini aja title-nya saja, caption juga. Ini caption muncul nanti kalau itu. Coba kita samain aja. Ini kalau bisa juga nanti filenya namanya diganti nih, lebih bagus lagi. Ini rename nggak bisa sini, harusnya sebelum di upload tadi ya. Lalu choose file ini. Nah, sekarang gambarnya sudah ganti ya. Nah, terus ini image-nya bagusnya nih kan, kalau gini dia, nah bagus kalau putih. Tapi kalau enggak, kalau kita buat seperti ini, kita bisa rubah juga. Misalnya saya ada logo yang transparan, change logo. Kita upload dulu yang transparan. Nah, ini lalu kita select. Nah, ini ukurannya dia otomatis akan dibuat
sesuai dengan posisi sana, sebaiknya disarankan segini di cropping. Bisa kita rubah-rubah, diangkat dikit misalnya biar tengah, lalu crop image. Nah oke, sekarang backgroundnya sudah transparan. Kalau ini tetap putih. Untuk dark logo ini adalah kita bisa rubah, misalnya kita scroll, kalau sini scroll, pas scroll dia muncul seperti ini kita bisa rubah. Pas kita ke bawah dia logonya berubah, kita scroll ke bawah dia akan berubah logo. Misalnya kita ganti ya, ganti dengan, nah ini WordPress misalnya, select misalnya ini, kita ukuran ini kita besarkan, terus crop image. Ini apa bedanya kita lihat ya. Misal kita scroll, nah dia berubah. Pas ini bagus kan? Ini adalah website. Kalau tidak scroll dari awal gitu, dia muncul seperti ini. Lalu kalau kita scroll dia akan berubah jadi WordPress ya. Kalau nggak ada perubahan ya kita remove aja. Jadi pas scroll tidak, dia tetap logonya Minima Furniture. Sekarang kalau tadi kita rubah lagi, ulang lagi ya, kita masuk lagi ke hero, from page hero. Kalau kita ganti slide show, nah ini dia, ini video pun bisa. Jadi ini jadi video bisa. Misal ya, kita cari, kita harus masukkan video. Nah ini udah ada video misalnya, yang defaultnya dari website ya, dari apa, Mesmerize dari Teams. Kita bisa ganti video ini dengan klik sini. Nah ini masuk ke apa, misalnya ke YouTube bisa, atau select video bisa, video yang udah ada. Ini langsung link ke YouTube, ini link ke YouTube ya, jadi kita nggak makan space, dia langsung otomatis berjalan. Terus dia akan repeat kayaknya seperti ya. Coba kalau kita publish, kita lihat sekarang ya, refresh. Oh belum, bentar. Oke. Nah bagus kan, ada video ya. Mungkin garisnya ini bisa dihilangin ini kalau bagus. Kemarin sudah tahu ya cara menghilangkannya. Oke, sekarang kita rubah kalau untuk slideshow ya, ini berpindah-pindah nanti backgroundnya dengan gambar-gambar, maksudnya berganti-ganti, nanti gambar image-nya berganti-ganti. Nah ini kita rubah misalnya remove, ini ada dua ya, kita remove juga. Yang kedua kita remove ya, add image. Misalnya yang pertama itu yang tadi ya, ini ya. Select. Yang keduanya upload lagi. Ini yang model landscape ya. Nah ini misalnya.
select. Oke, nah dia akan berubah. Tadi sebelumnya adalah, nah ini kan. Terus berapa lama ini optionnya ada. Kita misalnya, nah ini duration, slide durationnya itu 500 detul, 5.000 milisecond ini ya. Jadi sampai 5 detik. Kita misalnya mau lebih cepat 3 detik. Oke. Speed efeknya juga mau dia berubah pelan gitu kan. Setiap tidak langsung berubah. Ini efeknya bisa kita rubah. Lebih lama misalnya 3 detik juga, maka dia peralihannya akan lambat. Tuh, lihat ya. Nah gitu ya. Ini pun bisa ditambah, add slide image, nambah lagi image bisa. Setelah kita remove ini, kita ganti. Add image yang panjang itu, coba lagi ya, landscape lagi kita cari. Nah ini misalnya open, select lagi. Kita publish. Coba kita lihat ya hasilnya. Ini belum ya. Kita refresh. Ini karena atas ini yang muncul karena kita sedang login sebagai admin ya, jadi muncul. Kalau nggak muncul ini. Oke, ini seperti ini jadinya. Nah berubah kan, gambar ini. Nah ini berubah lagi. Oke ya, jadi berupa slide. Selanjutnya ini kayaknya harus terlalu lama, ini kita buat 1000 lagi detik ya efeknya, pindahannya. Ini 3 detik. Oke. Kita publish. Terus kalau ini apa? Show overlay. Kalau kita matikan, centangnya kita hilangkan. Nah ini kalau overlaynya dimatikan, dia warnanya warna terang, jadi tidak gelap ya. Ini tergantung nanti tulisannya, jadi kan kalau putih dia kelihatan kan. Ini sih bagus jadinya. Ini ya mungkin nanti bisa juga dikasih bayangan putih kalau mau kita rubah ke show overlay. Jadi ada di belakang, di depan gambar ada lagi layer lapisan warna. Nah ini kan lebih gelap jadinya, ada hitam, ini bisa dirubah juga. Nah ini misalnya ini tadi hitamnya kita rubah jadi agak terang. Nah ini kalau gelap bisa gelap sekali. Nah bisa agak gelap ya. Nah di sini ya, untuk bisa juga warnanya kita mau rubah. Misalnya warnanya kita ambil warna coklat ya.
coklat tua. Karena ini furniture, kita kasih coklat agak gelapan kayak teman-teman. Terus coklat tua ini, lalu ini kita turunin. Oke ya, jadi agak kecoklat-coklatan. Lalu untuk tadi ya, copywritingnya ini, untuk tulisannya kita bisa rubah. Ini bisa dirubah, kita hapus bisa misalnya. Oke, ini dia. Jadi kita ganti minimal furnitur, kualitas premium dengan harga terjangkau. Oke, di bawahnya misalnya kita copy. Oke, misalnya seperti ini ya. Kita publish. Oh, ini dulu sebentar. Overlay-nya sepertinya digelapin dikit. Tapi bagusnya warnanya hitam. Publish. Kita coba ya, kita refresh lagi. Nah, ini sudah jadi. Minimal furniture, kualitas premium dengan harga terjangkau. Jadi ini adalah copywritingnya, dan bisa juga title atau copywriting dari website ya. Bottom separator ya, ini pembatas, pemisah bawah ya. Pemisah bawah itu maksudnya ini ya, yang garis ini bottom separatornya. Kita misalnya kita nyalakan, kita enable atau centang, ini kita bisa atur option ya, bottom separatornya berupa apa tipenya, misalnya 5 and line. Nah, dia akan seperti ini, warnanya bisa dirubah-rubah. Warna ini ada kuningnya, atau misalnya macam-macam, ada trip. Nah, ini apa lagi ya, triple waves, jadi gelombang 3 ya, ada 3. Warnanya bisa dirubah-rubah, misalnya merah. Nah, dia merah, putih, karena bawahnya putih sebaiknya putih, atau sama dengan yang di sini ya. Ini besarnya, nah ini bisa segini ya kan, saya bisa ke atas terus, misalnya segini ya. Oke, kalau kita coba ya, jadi hasilnya nah seperti ini. Ini ini apa, the bottom arrow-nya ini ya. Ini kalau kita nggak pakai juga bisa uncheck, hilang ya. Kalau mau timbulin lagi kita, nah dia akan muncul. Nah, ini juga bisa dirubah. Ikonnya mau kita rubah seperti, nah ini 2 sekarang, tadi 1 ya. Just icon jadi 2 ini sekarang. Maksudnya ke bawah gitu kan. Ini size-nya bisa dikecilin, bisa dibesarin ya kan. Kalau mau defaultnya 50, kita refresh. Ada nih icon bottom offsetnya ya.
Nah ini dia bisa ke atas, nah di bawah dikit sini ya, sini ya, karena tadi karena ini ada yang separatornya agak ada gelombangnya, kita taikin sedikit. Nah ini warnanya juga bisa berubah, ikonnya misalnya merah ya kan. Nah ini bisa warnanya orange. Terus icon background colornya ini transparan, kita lihat. Nah ini ada buletan, ada backgroundnya bulat seperti ini, bisa warna bisa berubah. Kalau kita buat transparan saja, oke. Tapi ini tadi udah orange ya, sebaiknya diputihin lagi aja, lebih bagus. Seragam putih semua di atas ya. Kita coba lagi tadi ya, yang separatornya ini, bottom separatornya mau diganti lagi. Banyak nih pilihannya, ada tilt, ini miring-miringnya ya, banyak pilihan, bisa tinggal selernya aja. Ada yang seperti clouds, ini awan ya, coba kita lihat. Nah seperti awan ya, ini mau dirubah-rubah. Aneh ini ya, agak aneh ya. Tergantung nanti, mungkin kalau websitenya untuk anak-anak atau pemandangan mungkin lucu, ini bagus. Oke, kalau kita mungkin kita kembali lagi seperti yang tadi aja, triple waves. Tapi besarannya kita kecilin dikit. Nah, atau tilt opacity, ini juga bagus menurut saya, sederhana dan tidak terlalu rame. Oke ya, kalau ini adalah full background, full, selanjutnya apa ini, full height background. Kalau misalnya kita uncheck, tidak berubah ya. Terus allow content to overlap header. Nah ini maksudnya. Nah ini jadi yang tadi nih di bawah ini dia naik ya ke atas sekarang, tapi panahnya hilang. Nah ini kita rubah, jangan terlalu besar. Overlap widthnya misalnya 10 coba ya. Nah agak, atau 50. Oke, jadi dia agak naik, overlap ya. Ini bagusnya nih kalau tadi yang agak ada mungkin wave-nya, model wave. Oke, maksudnya di sini ya, kita taikin lagi 75. Nah ini seperti bagus, dia agak overlap ke atas dan masih ada ininya juga ya, separatornya seperti ini. Lalu selanjutnya kita, ini udah saya jelaskan semua ya, content layout. Ini teksnya, ini kita mau rubah misalnya text on right. Nah
jadi dia rata kanan, tadi tengah ya, center. Jadi konten layoutnya ini. Oke, kita coba yang kanan ya. Terus content spacingnya ini, mobile content spacing. Oh ya, ini kalau misalnya kita publish dulu ya. Kita lihat sekarang kalau tampilan pada mobile phone ya. Nah ini, dia tetap kepotong jadi kan gambar, tetap ini slide juga. Kalau slide dia sama, nggak berubah. Kalau misalnya ya kita image ini, kalau nggak salah kalau image ini dia akan bisa beda. Nah ini mobile image background option. Tadi kayak gini kan image mobile. Kalau yang ini ya ini, kalau misalnya ini kita rubah. Jadi view desktop pada browser di desktop, PC desktop itu beda dengan view yang ada di mobile phone. Sekarang kita masukkan misalnya yang model, nah tadi kan mobile phone itu yang ini deh, kita masukin ya. Open, dia akan, karena ini memanjang, choose file. Nah, sedangkan kalau coba ini kan kita lihat ya, mobile phone ke bawah memanjang, ini tetap seperti ini kan. Sedangkan kalau kita viewnya PC desktop, dia gambarnya beda dan memanjang. Kalau dengan tablet atau tabs ya seperti ini, sama, nggak ada perubahan. Sedangkan mobile dia berubah, gambar yang memanjang dengan gambar yang berbeda. Ini sangat bagus dan banyak fitur-fitur yang kita bisa gunakan pada themes ini ya, tema ini, temanya yang mesmerize. Kita coba kembali ke slideshow aja ya. Ini yang ada perubahan, tadi ada 3 ya. Oke, kita kembali ke view desktop, PC desktop. Ini content spacingnya, mobile content spacing ini seperti space-nya ya, seperti ya. Misalnya kita buat 1%. Nah, dia naik ke atas, topnya ya, supaya maksudnya lebih dekat untuk spasi atau apa namanya, spasi ke atas nih, spasi yang bawah, menaik bawahnya, atau sebenarnya mungkin marginnya ya, kalau di itu ya kita normal 10 aja, 10% biar jadi atas 10%, bawah 10%. Kalau yang mobile content spacing nih, kalau misalnya mobile tadi ya, bisa dirubah juga. Nah, ini untuk text box setting. Tadi ya, ini bisa, oh dirubah dari sini bisa ya. Tengah, atau tadi seperti ini ya, content layout bersama ya, ini yang bersama. Lalu ini tadi title-nya ini ya, title, subtitle, dan button. Jadi bisa dirubah-rubah. Buttons-nya pun ada 2, mau dihapus atau ini mau ditukar-tukar bisa. Ini kalau misalnya
subtitlenya dihilangin, ya hilang tulisannya. Nah ya kan, dimuncul lagi. Oke ya, bisa di sini ya. Lalu ini sudah ya untuk hero. Ini kita bermain di hero nih sekarang ini. Kita back lagi. Ini inner page hero, tadi front page hero, sekarang inner page hero. Apa ini? Ini adalah untuk halaman kedua. Misalnya muncul halaman keduanya, image-nya kita rubah. Ini berupa image, bisa slideshow juga sama, misalnya image ya. Option. Nah ini yang tadi nih kita rubah, add new image. Kita upload lagi, misalnya memanjang ya. Kita masukkan file, coba ini lagi ya, atau ini ya, file yang berbeda. Dia karena memanjang, nah kita bisa pilih ini ya, crop. Ini hapus, nggak perlu, cukup satu aja. Publish. Coba kita tes ya. Ini kita refresh. Kita buka kita ya, tampilannya gimana yang kita. Nah ini tadi ya, kita ini ada separatornya seperti ini. Ini tanda kerang 2 udah berubah, ini overlap ke atas. Ini udah rubah-rubah. Lalu kita masuk ke tentang kami ini, about us halamannya. Nah ini yang tadi kita rubah, tapi ini sepertinya kurang bagus ya. Nanti kita rubah lagi. Artikel juga di halaman berikutnya dia akan berubah untuk image background di headernya ya, atau di hero kalau ini ya. Coba kita rubah, ini kurang bagus. Add new image. Dia memanjang juga. Oke, kita upload lagi. Coba kita tetap, mungkin ini juga bagus ya, yang ini aja ya. Kita pakai ini tapi memanjang nanti, melebar maksudnya ya. Select and crop. Nah ini yang disarankan hanya segini ya. Ini agak kurang bagus nantinya tampilannya nih. Cobalah gini ya. Publish, coba ya, kita refresh tentang kami. Nah ini ya, gitulah kira-kira ya. Nanti bisa diubah. Kita lanjut aja. Kita back lagi sini, inner page. Tadi inner page hero ya, kita dirubah. Jadi di bagian hero atas ini, header ya, navigation, hero, page, itu navigation dan hero udah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah
kita masuk ke manage page section. Sebentar, ini apa? Selanjutnya kita masuk ke page content, yaitu, nah itu page contentnya ini adalah yang dia akan muncul seperti ini, yaitu page section per section, jadi page section. Ini kita manage di sini. Misalnya seperti ini adalah nama sectionnya adalah overlappable. Maksudnya ini bisa naik ke atas bawah, dia bisa overlap dengan hero ya. Lalu yang kedua ini, nah ini kan kalau ini overlap, ini mengenai about-nya, ini features, ini konten ya, terus portfolio, testimonials, lalu call to action, CTA ya, call to actionnya, lalu contact. Ini tadi last news atau artikel atau berita atau blog di sini ya ada muncul. Nah ini untuk konteks contact us, bisa ada formnya. Lalu oke, sekarang kita misalnya ya, ini kita mau rubah, ini kita bisa ganti, kita ganti namanya bisa. Misalnya ini adalah, ini udah nggak usah dirubah ya. Yang ini kita rubah, misalnya kita kasih beri apa namanya, judul tentang kami, about us ya. Ini pakai bahasa Indonesia aja karena kita semuanya kita buat bahasa Indonesia seragam. Lalu ini kalau ini misalnya produk kami ya, produk aja. Ini hubungi kami ya, misalnya gitu ya. Nah ini hubungi kami ya, produk hubungi kami. Lalu ini ikonnya bisa kita rubah, tentang kami misalnya, kita klik tadi itu browse icon. Ini kita cari aja misalnya tentang kami, kita masukin aja misalnya ini aja, itu nama ya, choose icon, play. Nah ini produk, oke kita pilih misalnya ini, terus hubungi kami, kita ini pasti ada biasanya font ya. Nah ini misalnya ini kata-katanya, description atau bisa juga ini title, ini subtitlenya. Oke. Lalu nomor telepon, ya misalnya seperti ini ya. Kita sudah rubah, kita masuk ke sini. Nah ini adalah kalau yang
Ini kita bisa rubah juga, geser-geser ya kalau misalnya ini mau dipindah. Nah, ini ke atas nih, ke bawah. Pindah ini duluan bisa. Oke. Kalau ini about, misalnya kita buat sini, kita tulis sini ya, ini bebas. Ini misalnya ada ini di section about ya, ini ada about one, ini maksudnya apa? Nah, ini kita bisa rubah, misalnya about aja. Oke ya. Nah, yang tadi, nah ini kita terapkan untuk yang pagar about ini di sini ya, tentang kami. Oh, maaf, tombol ini tentang kami ini dia akan masuk sini. Jadi dia akan turun ke bawah bila diklik. Apply change. Coba kita publish. Kita refresh. Nah, ini hasilnya. Misalnya tadi, nah ini udah kan kita rubah tentang kami, produk, hubungi kami ya. Tentang kami di sini kita udah rubah. Misalnya nih kita tentang kami kita klik, nah dia akan turun ke bawah langsung. Karena tadi kita rubah yang tadi ya, ini pakai pagar atau tagar about same tab. Kalau misalnya ini new tab, tidak akan pindah ke tab yang berikutnya, tab yang baru, buat tab baru. Ini lebih lengkapnya mungkin ke page tadi yang tentang kami, kita bisa buka di sini. Kita ambil alamatnya, page, all page. About us, kita view aja. Nah, ini alamatnya ya. Kita copy aja. Lalu kita masukkan di sini. Oke. Terus apply change. Nah, ini bedanya nanti kalau misalnya kita buat new tab ya. Kita apply change, coba ya. Publish. Ini kita refresh lagi. Bentar, belum kayaknya ya. Kalau ini kan hubungi belum ya. Tentang kami dia masuk sini. Kalau kita baca ini lebih lengkap, selengkapnya. Nah, ini langsung pindah ke tab yang baru. About us, halamannya tadi ini belum berubah ya. Seperti itu maksudnya ya.
Oke. Selanjutnya ini juga bisa dirubah-rubah gambarnya. Setelah ini kita masukkan. Oke. Yang ini kita rubah juga, gambar furniture semua ya. Oke ya. Lalu, nah ini what I offer, misalnya ini produk kami, bisa juga ini dirubah-rubah, bisa ngedit ini aja, semua bisa bisa misalnya add element. Nah ini bisa tambah gambar, bisa tambah button, misal gambar ini kita masukkan. Nah ini ya kan, di sini ada gambar, ada tulisan, judul, ini diganti-ganti, ini semua bisa diganti semua. Terus di sini ada lagi, kita mau tambah add element, tulisan bisa, ini adalah link bisa, button bisa, gambar bisa, button misalnya kan, dimasukin ini new button. Nah ini ada tombol ya kan, misalnya lebih detail atau apa. Ini semua bisa dirubah-rubah tergantung selera semua nanti. Dan saya tambahin lagi kayak ini tadi, kontak segala macam udah ya. Add section. Nah ini add section, misalnya ini ada yang kita nggak mau ada seperti yang ini, udah cukup ya, ini kita hapus lagi biar seragam ya. Misal ini kita nggak mau, tinggal hapus saja. Cara menghapusnya ini apa nih tadi, nah di konten ya, ini hapus saja, delete, hilang dia. Nah ini backgroundnya kan emang dia putih, ada biru muda, putih lagi, nih biru muda lagi, harusnya nih kita rubah di sini, change background. Nah warnanya nih hanya ada 2 ya, kalau yang pro nanti bisa banyak. Nah jadi gini, putih, biru muda, putih lagi, ini biru muda lagi per section ya. Gambar-gambar bisa dirubah, ini semua bisa dirubah. Terus ini testimoninya ada di sini tadi kan, call to action bisa dirubah-rubah semua, ini seperti tadi. Nah ini adalah blognya, ini blog gimana untuk supaya ini gambarnya muncul, ini ada gambar kan, ini kita masuk sini ya, di posting, coba ya, klik ini all post. Misalnya tadi navigation WordPress ini kita edit dulu. Ini kan tidak muncul nih, orange kosong ya. Ini sedangkan ini ada. Gimana cara agar di sini ada gambar? Ini caranya dari sini. Ini adalah gambar pas di dalam postingan. Nah ini dia, set feature image. Klik ini. Misal gambarnya kita masukin gambar WordPress ya, tadi kan yang artikel mengenai WordPress, dia library. Nah ini kita set feature, oke, terus save. Sekarang kita coba masuk sini ya.
beranda. Kalau di sini karena harus di refresh dulu, belum dipublish ya, kita publish dulu. Nah ini dia akan muncul gambarnya. Sedangkan ini tadi masih orange ada ya, kita balik lagi. Yang hello world kita edit. Ini kalau misalnya kita cari aja gambar ya, ini saya juga akan beritahukan cari image atau gambar yang gratis dan bagus. Nah, kita ketik saja unsplash.com, lalu kita cari gambar dunia bumi ya, kita kan mau cari gambar bumi dengan ketik saja world. Banyak sekali gambar bumi yang bagus-bagus. Misal ini kita ambil, lalu apakah ini gratis? Kita lihat ini download free dan juga ada free to use under the Unsplash license. Nah ini Unsplash license-nya, coba kita klik. Nah ini ada Unsplash visit all image can be download and used for free ya kan, berarti ini gratis, bisa di-download dan gratis, dan juga komersial and non-komersial purpose. Jadi tujuan untuk komersial dan juga tidak komersial diperbolehkan. Tidak diperlukan, no permission needed. Enggak diperlukan izin atau izin, tidak perlukan izin ya. Jadi oke, kita bisa gunakan dengan gratis dan aman. Lalu kita klik download. Lalu setelah download kita kembali masuk ke posting kita tadi, lalu kita masukkan gambar yang kita akan yang tadi telah kita download, kita upload. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah masuk, kita save saja. Lalu oke, kita kembali, kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul gambar tadi WordPress juga gambar yang Hello World, kita masukkan gambar bumi ya. Oke, selanjutnya kita ke section ini ya, contact us, ini ya, contact namanya. Nah ini juga bisa dirubah-rubah, tinggal kata-katanya dirubah-rubah. Lalu form ini, kalau sebelumnya nih misalnya ini sebenarnya belum ada ya, kita hapus misalnya ya. Kalau belum ada form dia seperti ini nanti. Nah ini ya. Lalu gimana untuk mengisi, untuk membuat form tadi itu sebenarnya di sini ada jadi kalau dari dashboard ini ada namanya contact kalau udah diinstal ya. Kalau belum ada kita harus install dari plugin, search aja contact, namanya nih contact 7 kalau nggak salah ya, contact 7. Jangan lupa, nah ini contact from 7. Lalu gimana cara mengkonfigurasinya, settingnya? Nah ini dia di sini, kita edit di sini. Nah ini dia shortcutnya, kita perlu shortcut ini, kita copy saja, Ctrl C, lalu kita masukkan di sini. Apply change. Nah dia akan muncul seperti ini. Ini juga bisa dirubah mau bahasa Indonesia atau mungkin diganti formnya apa, misalnya nama, telepon, bisa terserah, bebas. Ganti-gantinya itu di sini, edit,
kontak form 1 ini. Nah ini ganti-ganti. Nanti untuk cara merubah-rubah dan setting dari kontak ini ada di video yang terpisah. Oke, kita lanjut. Lalu untuk yang footernya ya, ini footer yang simpelnya sederhana. Kita bisa lihat dari sini cara untuk setting footernya di sini. Ini yang simple, kita select contact box, dia akan muncul. Nah ini dia berubah ya. Misalnya ada lagi widgets box. Seperti ini ya. Oke, kita bisa, saya akan pilih ini yang contact box. Ini juga bisa dirubah contact box option ya. Nah ini alamatnya, misalnya ini yang pertama itu kan mengenai ini alamat ya, lokasi alamat kita. Oke, misalnya itu. Lalu kita box yang keduanya adalah kontennya adalah ikonnya ini email ya, jadi email address. Oke, lalu nomor teleponnya. Ini ikonnya juga bisa dirubah-rubah nanti. Terus tinggal change icon, tinggal dipilih mau apa aja bisa di sini ya. Sudah tersedia. Jadi mau dirubah juga bisa, bukan email misalnya ini apa gitu bisa. Kita lihat hasilnya. Nah ini seperti ini jadinya. Nah ini juga untuk sosial medianya, kita klik aja di sini. Nah ini tinggal rubah. Ini ikonnya, ini nanti alamat misalnya facebook.com/apa gitu kan. Ini juga untuk twitternya diisi aja semua di sini, nanti lengkap sudah. Kita publish. Lalu untuk ini kita back saja. Mengenai ini ya, section-sectionnya ini bisa kita rubah-rubah ya posisinya ya. Misalnya kita mau kontak us-nya ini di atas blog atau artikel ini ya, news. Kita tinggal geser ini aja. Nah, dia akan naik ke atas, lalu kita lihat posisi nanti jadi blog atau last from blog atau latest from blog, atau ini artikel yang kita buat dia di paling bawah, sedangkan formnya di atasnya. Ini juga yang call to actionnya, misalnya kita mau pindahin ke bawah bisa. Nah jadi sekarang di bawah ini ya, kita balikin lagi boleh. Nah ini ini bisa dirubah-rubah ya. Terus gunanya juga untuk tadi ya, sebentar ya, untuk kita mau nambah lagi misalnya di antara kontak dengan latest news ini, kita akan tambah section misalnya. Ini tinggal klik aja add section. Nah ini yang pro ini tidak harus berbayar, sedangkan yang free itu tidak ada tulisan pro nya. Nah ini ya, kalau about misalnya ini kita mau tambah ini add section, yang ini masih bisa. Nah hasilnya dia akan muncul di bawah dulu ya, di atas footer, lalu di bawah yang section yang terakhir. Ini mau kita taruh di misalnya di sini. Nah ini bisa. Posisinya sekarang ada di yang tadi kita buat nih ya, yang tadi ya, about yang ini. Ah ini dia. Jadi antara call to action dengan contact us, nah ini ya kan. Ya aboutnya misalnya kan di sini udah ada about ya, kita buat, tapi di sini pasti ada about 1, jadinya ini about. Kalau pagernya ya, ini gunanya pagar ini adalah seperti alamat link, alamat kita dari misalnya tombol yang di atas kita akan pindah. Misalnya ya kita mau rubah hubungi kami ini, dia akan
masuk ke sebentar, ke konteks ini ya. Kita copy aja ini, namanya adalah pagar konteks 1. Kita copy, Ctrl C, lalu klik yang tadi, hubungi kami ini. Nah, linknya ini, pagar konteks 1. Nah, ini ya, kita apply aja. Misalnya mau same tab atau new tab gitu kan, bisa. Kalau new tab dia pindah ke tab yang berbeda, kalau same tab tetap same tab. Apply change. Lalu misalnya tentang kami ini kita, ini udah ya, saya buat about ya, jadi dia akan lari ke sini karena about. Kalau mau dia tentang kami pindah ke sini, bisa tinggal diganti aja di sini. Ini alamat ini pun bisa diubah-ubah ya, namanya, penamaannya bisa diubah-ubah. Oke, misalnya tadi kita mau tambah lagi section apa lagi di sini, misalnya ini yang free banyak. Nah, ini features, ini banyak free-nya. Misalnya yang ini, klik ini ya, dia akan jatuh ke masuk di paling bawah dulu featuresnya. Nah, ini ada beberapa kolom, kita mau ini kita ganti-ganti, tinggal gampang ya, tinggal dirubah-rubah. Ini pun berubah, ini pun bisa dirubah-rubah semua. Ini juga misalnya menambah ya, ini nambah, ini banyak tuh 2, 3, 4 ya. Kita mau tambah add item. Nah, di bawahnya ada lagi kan, nambah. Ini terus ada lagi misalnya add item lagi. Nah, ini nambah. Semua bisa. Seperti ini juga sama. Ini kita mau add, ini nggak bisa, ini kan blok ya. Misalnya ini nih, kita mau ada tambahin apa, di sini ada. Ini setting-settingannya. Testimoni ini. Misalnya ini mau ditambah add item, dia akan ada tambah lagi muncul di sini. Tinggal dirubah-rubah aja. Misalnya kalau mau hapus ini, kita hapus aja ini. Nah, yang tadi juga misalnya ini kita mau hapus, di dalamnya juga mau dihapus, mau diganti, ini isinya apa, tambahin add element nih ada, mau gambar, mau paragraf, mau heading ya kan, mau button atau link, bisa di sini. Tinggal klik misalnya di sini button, udah apply nih. Nah, new button muncul di sini kan. Warna diganti-ganti, di sini ada ini nggak ada warna ya, itu otomatis. Kita hapus saja. Ini pun posisinya mau dipindahin, misalnya buttonnya mau pindah ke atas ini, bisa ya kan. Semua bisa di customize, tapi ada juga yang harus berbayar. Nah, kita hapus saja. Jadi sudah lengkap ya. Ini sudah footernya ada, ini bisa dirubah-rubah. Warnanya juga misalnya tadi ya, ini warna backgroundnya ini kita mau ganti, ini kan biasanya biru muda putih, biru muda putih, biar bagus. Nah, ini backgroundnya, tinggal klik change background. Ini warnanya hanya 2 ya, bisa. Kalau ini dia langsung biru muda, karena itu di atas sudah biru muda, kita di sini putih saja. Kalau mau yang pro ini banyak lagi warna, bisa rubah-rubah. Lalu kita publish. Nah, untuk WhatsApp ini, tombol WhatsApp ini dari plugin ya yang ada di sini. Sudah kita install, waktu itu pernah dibahas mengenai cara menginstallnya. Settingan di situ ada semua di plugin, install plugin. Nah, di sini ya. Nah, ini dia, sosial media chat, social chat. Nah, jadi dia sudah ada. Oke, sekarang kita coba hasilnya gimana. Kita refresh lagi ya. Nah, ini ya, dari atas dia muncul ini belum berubah, bisa dirubah-rubah. Ini tambahan section yang bisa dirubah, ditambah. Ini konteksnya tadi, lalu nah ini berubah kan posisinya. Ini ada tambahannya tadi. Nah, ini bawahnya footernya juga berubah. Oke.
Demikian untuk membuat website dengan tim atau tema yang free, gratis, dengan yang sangat menarik dan bagus, yaitu dengan Mesmerize, ya, ini dia Mesmerize theme. Itu sangat yang gratisnya tuh yang gratis saja sudah cukup bagus dan banyak fitur-fiturnya, dan bagus, website juga tampilannya cukup bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.